Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ini seringkali gagal mengatasi di area jiwa kita, sehingga kita seringkali terjebak dengan berbagai pencobaan dan seringkali jatuh dalam dosa. Karena di area jiwa ini tempat di mana setan bisa komunikasi. Jiwa itu menyangkut apa? Menyangkut pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Nah, ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Kalau pikiran kita nggak taklukkan kepada Kristus, perasaan kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kehendak kita berjalan di luar firman, apa yang terjadi? Kita ngikutin kehendak daging. Banyak orang jatuh dalam dosa karena nggak bisa mengendalikan diri, menaklukkan jiwanya. Alkitab katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Di area mana? Di area jiwa kita. Manusia terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu tempat tinggalnya Tuhan. Seperti di Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 sampai 27. Ketika kita lahir baru, kita diberikan roh yang baru dan hati yang baru. Roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan, hati yang baru jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Dia bertata menguasai diri kita, dia tinggal di manusia roh kita. Jadi manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh ini berjalan ngikutin kehendak Roh Kudus. Roh ini selalu komunikasinya dengan Roh Kudus. Roh itu ngobrolnya dengan manusia roh. Nah, manusia roh kita ini harus bertumbuh ke arah Kristus. Harus semakin hari semakin kuat. Manusia roh kita ini dikasih makannya melalui firman. Makanya setiap orang yang belum mengalami kelahiran baru, dia tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya, rohnya mati. Kita ini kalau sudah mengalami pengalaman kelahiran baru, waktu pertama kali ngalami Tuhan, kita melihat bumi ini jadi berbeda, jalan-jalan jadi berbeda, keadaan jadi berbeda. Kita seperti orang yang hidup dalam dunia yang berbeda, padahal kita masih tinggal di dunia yang sama. Apa yang membuat berbeda? Karena manusia roh kita diperbarui. Ketika manusia roh kita diperbarui, ngalami pembaharuan, jadi tempat tinggalnya roh Tuhan, kita cara melihat dunia pun berbeda. Cara kita melihat punya masalah yang berbeda. Yang jadi masalahnya yang lahir baru kan manusia roh kita. Tapi pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita masih seperti yang lama. Orang yang lahir baru hari Minggu karena dekat khotbah, dapat KKR, ada pelayanan ini dan itu, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia hatinya diubahkan Tuhan. Tapi dia masih ingat ketika hari Sabtunya atau hari Kemisnya atau hari Jumatnya melakukan dosa. Dia masih ingat. Masa keselnya dengan orang lain seminggu yang lalu, dia masih ingat. Karena yang diperbarui manusia rohnya. Pikirannya belum diperbarui. Perasaannya belum diperbarui. Orang yang lahir baru masih saja bisa. Dia ingat-ingat pernah disakitin orang. Dia terluka. Perlakuan suaminya yang jahat, perlakuan istrinya atau perlakuan orang lain. Dia masih ingat. Di area jiwa itu, di area perasaan, di area kemauan, di area pikiran itu harus ditaklukkan setiap hari dengan firman. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita lewat firman setiap hari. Jangan ngikutin keinginan, pikiran, dan kemauan kita karena perasaan kita ini tidak suka firman, kemauan kita nggak suka takut akan Tuhan, kehendak kita apalagi, kita suka jalan mau kita sendiri, kita suka bertindak seenak perut kita sendiri, kita suruh ngampuni susah. Nah, ini di area ini kalau kita nggak taklukkan, ini jadi area di mana setan terus akan menguasai. Nah, manusia itu bisa dikuasai setan kalau di area pikirannya nggak ditaklukkan kepada Kristus. Makanya peperangan yang paling powerful dan dahsyat itu sebenarnya di area pikiran kita. Coba kita akan lihat di 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran ini adalah medan peperangan. Kalau kita bisa taklukkan, kita akan mengalami kemenangan. Ditaklukkannya seperti apa?
kita menaklukkannya kepada Kristus. Kita taklukkan sesuai firman. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang nggak bisa menaklukkan pikirannya, dia pernah disakitin orang, dia akan simpen dendam loh, dia akan simpen jengkel loh, dia akan sakit hati terus-terusan. Tapi kalau dia menaklukkan diri kepada firman, dia ingat pada firman, kalau kita mengampuni orang, Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita nggak mengampuni orang, Bapa kita di surga juga nggak akan mengampuni. Kita ingat lagi firman, ketika kita berdoa, kita ingat pada pasangan hidup kita atau orang lain yang kita lagi ribut, berantem, jengkel, dan masih ada ganjel dalam hati, kita suruh ninggalin doa kita, ibadah kita ninggalin persembahan kita suruh beresin dulu. Kita taklukkan pikiran itu sesuai dengan firman. Kita ngikutin firman. Apa yang terjadi? Tubuhmu ngikut. Tubuh kita ini kan ngikut perintah dari pikiran, kemauan, kehendak kita. Nah, ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, pikiran itu bisa mengembara kemana-mana. Bapak Ibu bisa doa, duduk doa atau datang ke ibadah, pikiran ibu bisa ke restoran, ke bakmi, ke makanan, ke babi panggang, ke anak, ke tagihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu berdoa di kamar, tutup mata, pikiran ibu bisa melayang kemana-mana. Tiba-tiba 1 menit di Singapura, 1 menit di Cilacap, 1 menit lagi di Surabaya, kemudiannya bisa ke Amerika, bisa membayangin Disneyland, dan lain sebagainya. Tiba-tiba fokus lagi nyembah Tuhan. Nah, pikiran kita ini yang harus kita taklukkan. Kalau pikiran kita ini nggak taklukkan sesuai dengan firman, apa yang terjadi? Banyak manusia dikuasain oleh keinginan daging dan hawa nafsunya. Kehendaknya nggak takluk kepada Kristus. Kemauannya, perasaannya, ngikutin perasaannya yang manusia lama. Efesus katakan kita harus berubah oleh pembaruan budi kita, tanggalkan manusia lama kita. Kita harus kenakan manusia yang baru, yang diperbarui. Manusia yang baru yang mana? Yang dilahirkan kembali tadi loh. Manusia baru kita udah dilahirkan kembali itu karakternya seperti Kristus. Tindakannya seperti Kristus. Nah, itu yang harusnya berkuasa dalam diri kita. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Manusia roh ini harus yang ngontrol dan mengendalikan. Orang yang mau hidup dipimpin roh, dia harus bisa menaklukkan dirinya, pikirannya, kemauannya, perasaannya, kehendaknya kepada Kristus, kepada firman. Baru orang itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen hari ini rajin ibadah, pelayanan, ngaku ngerti firman, melakukan banyak aktivitas gereja, nyumbang gereja, jadi pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, diaken, dan lain sebagainya, atau mungkin jadi majelis, tapi pikirannya, perasaannya, kemauannya ngikutin cara hidup seperti duniawi. Tidak heran orang kayak begini ini bisa datang ibadah bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita temukan di mana-mana. Kita temukan di sekitaran hidup kita. Loh, kamu kok rajin ibadah, tapi ternyata kok kelakuanmu busuk dan jelek. Mulutmu kok jahat. Kamu suruh ngampuni susah. Kamu kok pelitnya bukan main. Kamu kok ego segala macam. Karena apa? Dikontrol hidupnya oleh perasaannya, oleh kemauannya, oleh kehendaknya. Harusnya kita taklukkan pikiran kita ini di dalam Kristus. Di Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Orang itu kalau ngikutin kehendaknya yang jahat, pikirannya yang jahat, kemauannya yang jahat, manifestasinya apa? Ya pasti nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Harusnya perasaan kita dan pikiran kita ngikutin pikirannya Kristus. Di Kolose 1 ayat 21, jangan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu. Ternyata orang itu kalau udah berpikir jahat, nanti manifestasinya dalam tindakannya. Kalau orang ingin ngelihat seseorang, lihat aja kelakuannya seperti apa. Yang dikatakannya, yang diucapkannya, tindakannya, itu akan menunjukkan dia sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Cukup kita perhatikan aja kelakuannya. Lihat, kata orang-orang terkenal, lihat rekam jejaknya. Apa tindakannya, sikapnya, keputusannya, seperti apa. Kalau keputusannya, sikapnya, tindakannya seperti orang jahat, seperti orang dunia, artinya dia dipimpin oleh jiwanya. Nah,
bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menaklukkan di area jiwa ini kepada firman. Makanya Bapak Ibu perlu dengar firman, perlu belajar firman. Kalau orang punya masalah yang masih dablek, masih ngeyel, perlu dikonselingin, perlu dimuridkan. Itu tujuannya Bapak Ibu memperbarui di area jiwa ini supaya takluk dan tunduk kepada Kristus. Baru hidupmu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau enggak, engkau hidup dipimpin oleh daging. Di Roma 1 ayat 28 kita akan lihat ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, ini orang-orang yang pikirannya seperti pikiran duniawi, orang yang hidup dunia, hidup nggak kenal Kristus, nggak ngerti firman, maka Allah menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena orang itu pikirannya nggak takluk kepada Kristus, pikirannya kedagingan, pikirannya duniawi, dia melakukan hal yang tidak pantas, dari tindakannya, dari ucapannya, dari keputusannya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya memang akhirnya apa? Orang ini kedagingan jadi batu sandungan di mana-mana. Kalau hidupmu tuh selalu bikin ribut sama orang, selalu ribet, selalu kacau, selalu bikin geger, nggak pernah cocok dengan orang lain, sama suami selalu ribut, sama istri selalu ribut. Coba dicek. Jangan-jangan kamu dipimpin oleh keinginan daging dan hawa nafsumu. Kamu dipimpin oleh jiwamu, bukan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Nah, orang kayak begini ini harus bertobat. Makanya di Mazmur 139:23 ngomong begini. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku dan ujilah dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, kita harus menyerahkan pikiran, kemauan, kehendak kita ini setiap hari kepada Kristus. Tuhan, apa yang kupikirkan, yang dalam hatiku, dalam perasaanku, dalam kemauanku, dalam kehendakku ini sesuai dengan kehendakmu apa tidak? Kita tuh perlu mengizinkan Tuhan menyelidiki diri kita. Kalau didapatin hal yang jahat, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan, buat aku ngikutin apa yang Kau mau. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku pingin menikmatin keajaiban dan kedahsyatan-Mu. Tuhan, buat hidupku menikmatin sesuatu yang ilahi, yang ajaib, yang sudah Engkau siapkan. Bapak Ibu, kalau kita ini hidup dipimpin Roh, kita itu menaklukkan semua yang kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan firman. Bapak Ibu ujungnya akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang agamawi. Punya gelar pendeta, punya gelar hamba Tuhan, punya gelar pelayan Tuhan, sudah berkhotbah, sudah memberi duit pada gereja, rajin ibadah, tapi dilihat dari tindakanmu, dari sikapmu, dari perbuatanmu, benar-benar tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu dipimpin oleh perasaanmu, gampang emosian, gampang marah, pikiran jelek, pikiran kotor, pikiran najis. Kalau suruh berdoa, alah mana sih doa, aku perlu pakai kekuatanmu. Kalau engkau terus bantah terus ya, nunggu Tuhan, gak mau, terus kamu kerjakan, kamu akan mengalami gagal. Saya menemukan banyak orang mulai bertindak sesuai dengan apa yang dia mau, karena dia merasa pintar, merasa hebat, gak perlu berdoa lagi. Di ujungnya akan ketemu masalah. Justru harusnya orang itu merendahkan diri. Kita ini tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi seringkali kita melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Akhirnya apa? Babak belur. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Setiap saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus belajar mengizinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman hati kita. Perasaanku ini sesuai dengan perasaanmu enggak sih Tuhan? Kemauanku ini sudah sesuai dengan kemauanmu enggak nih? Pikiranku ini sejalan dengan apa yang Kau pikir apa enggak Tuhan? Kalau masih jauh dari apa yang Kau mau, masih jauh dari apa yang Kau inginkan, Tuhan, bawa aku semakin dekat dengan Kau. Bawa aku semakin bisa menikmati apa yang Kau mau. Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu menikmatin semua yang Dia janjikan. Tuhan mau kita menikmatin semua yang ilahi, yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan sedang janjikan kepada kita. Tuhan mau kita itu menjadi orang yang berkemenangan dalam segala hal. Tuhan mau melihat kita ini anak-anak yang powerful dan dahsyat, didapati menjadi orang yang berkenan. Nah itu syaratnya kita harus menaklukkan jiwa kita ini kepada Kristus. Kalau jiwa kita ini nggak taklukkan kepada Kristus, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, engkau dipimpin oleh daging. Sikapmu akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Di area jiwamu, kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus, di area jiwa ini, iblis yang selalu pingin berkuasa. Iblis yang selalu mempengaruhi. Semua tindakan kita itu kan dimulainya dari pikiran kita. Baru pikiran itu dibuai sampai mateng, akhirnya dilakukan dan menghasilkan dosa. Nah, di area ini yang harus kita taklukkan. Kalau engkau pingin hidup berkemenangan, engkau pingin hidup berkelimpahan, engkau pingin hidup jadi berkat bagi banyak orang, engkau harus belajar menaklukkan pikiranmu kepada Kristus. Menaklukkannya bagaimana? Coba kita akan lihat di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita disuruh mikirin seperti itu loh. Sesuatu yang nggak kudus, nggak suci, nggak perlu dipikirin. Kalau kita pikirin, lama-lama kita kerjakan dan kita lakukan, akhirnya jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang nggak bisa menaklukkan jiwanya kepada Kristus. Bapak Ibu, jiwa ini yang akhirnya ujungnya kan binasa kalau kita nggak taklukkan kepada Kristus. Rohmu, roh kembali kepada roh, tapi jiwamu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu ini yang harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, akan direbut oleh iblis, akan dijajah oleh iblis, akan dikuasain oleh setan. Sehingga orang-orang yang jiwanya dikuasain oleh setan, dikuasain oleh iblis, lihat saja tindakannya, kemauannya, pikirannya, cara pandangnya, gaya hidupnya, mencerminkan semua perbuatan setan di muka bumi ini. Kalau engkau nggak bisa menaklukkan kepada Kristus, pikiranmu kepada Kristus, engkau dikuasain oleh pikiran duniawi. Dan pikiran duniawi itu sejalan dengan pikirannya iblis loh. Coba lihat, manusia itu tidak bisa kosong. Kalau nggak diisi oleh roh Tuhan, ya diisi oleh setan. Nggak bisa manusia itu kosong. Harus diisi roh Tuhan atau diisi oleh roh jahat. Kalau engkau diisi roh kudus, setiap hari harusnya engkau memperbaharui dirimu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus beribadah ke gereja? Kenapa harus dimuridkan? Kenapa harus dengar firman? Kenapa harus baca firman? Kenapa harus dengar pengajaran? Kenapa di Efesus 4 ayat yang ke-11 Tuhan kirim rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, tujuannya memperlengkapi orang-orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya mencerminkan tubuh Kristus. Karakter, sikap, tindakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tubuhnya Kristus, ya pasti pikirannya, perasaan, kemauannya, kehendaknya sesuai dengan Tuhan. Hari ini, coba koreksi hatimu. Sudah sejalan dengan Kristus apa belum? Cara pandangmu, pola pikirmu, kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu sesuai dengan Kristus belum? Kalau belum, harus engkau menaklukkan diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Kalau engkau taklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, setiap hari kau perbaharui terus, hidupmu akan semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Alkitab katakan hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Terus di sisi lain dengan akal budi. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengalami kelahiran baru, otakmu tidak terangkat ke surga, masih nempel di kepala kita. Artinya kita diberikan keputusan untuk memikir, menimbang, memutuskan, bertindak, segala macam. Karena dengan otak kita bisa gerakkan tangan kita untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C. Masih pakai otak dan masih pakai akal budi. Kekristenan itu tidak ngawang-ngawang di surga. Wong kita tinggal di bumi, nginjak bumi, ya kekristenanmu harus nginjak bumi. Dan selama kamu nginjak bumi dan hidupmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Harusnya. Coba dicek hari ini. Aku udah jadi berkat belum ya?
Aku kok suka berantem ya? Kok mulutku jahat ya? Bapak Ibu, engkau mesti cek loh. Kalau ada orang itu komplain dengan hidupmu, dicek. Kalau hidupmu nggak benar, berarti engkau harus berubah. Kalau hidupmu benar, terus kamu dikomplain, ya jalan terus sama Tuhan. Atau hidupmu itu jadi batu sandungan, berarti ada yang harus dirubah loh. Makanya jangan selalu suka ngoreksi orang. Jangan selalu suka ngelihat kelemahan orang. Coba lihat dirimu sendiri. Sejalan sesuai dengan Kristus belum? Berjalan sesuai kehendak Tuhan belum? Sesuatu yang kamu lakukan kerjakan sesuai dengan kebenaran firman belum? Kalau kita suka nuding orang, nilai orang, hakimin orang, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa dengan apa yang kita lakukan sebenarnya. Kita kok ngelihat orang lain terus. Kita harus suka koreksi diri kita sendiri. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, sebenarnya hatiku udah berkenan belum ya? Tuhan, sebenarnya tindakanku yang seperti ini udah menyenangkan hatimu atau belum ya? Tuhan, sebenarnya yang kuperbuatin membuat namamu dipermuliakan apa tidak ya? Kalau tidak, Bapak Ibu, engkau harus menaklukkan pikiranmu, perasaanmu kepada Kristus. Kalau taklukkan pikiranmu, perasaanmu kepada Kristus, engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat hidupmu diubahkan. Engkau akan melihat banyak hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Dan ujung hidupmu akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari hidup kita suatu hari akan tinggal kekal bersama Kristus di kerajaan Allah yang kekal. Kita memerintah bersama Kristus. Nah, di area jiwamu yang hari ini harus kau taklukkan. Jangan ngikutin cara pandang dunia. Jangan ngikutin kemauan sini. Kita seringkali ketemu dengan orang yang keras kepala. Kamu tuh ndablek, kamu tuh ngeyel, kamu tuh bantahan. Coba dicek itu. Di area mana? Pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya nggak sejalan dengan Kristus. Kalau sudah seperti itu apa? Bertobat. Berubah. Jangan ikutin terus mengembara kemana-mana. Pikiranmu kalau kamu nggak taklukkan kepada Kristus bisa mengembara kemana-mana. Nggak jelas ujung pangkalnya. Berdoa pun nggak bisa konsentrasi. Ibadah pun kalau hatimu lagi kesel, kamu nggak taklukkan perasaanmu, kamu nggak bisa ibadah loh. Orang yang baru ribut, gegeran, berantem, dia harus tenang. Bisa menaklukkan perasaannya kepada Kristus. Kalau tidak, dia bertindak seperti orang dunia. Fisiknya, tubuhnya datang ibadah ke gereja, tubuhnya duduk berdoa, tapi pikirannya bisa mengembara kemana-mana. Perasaannya kacau, ruwet, berantakan. Nah, ini semua yang harus ditaklukkan kepada Kristus. Jangan bertindak, jangan bersikap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Apapun itu namanya. Kalau tindakanmu, kehendakmu, perasaanmu, pikiranmu nggak sesuai dengan firman, nggak kudus, nggak suci, nggak manis, nggak sedap didengar, nggak disebut kebajikan, nggak patut dipuji, jangan dilakukan. Kalau kamu lakukan terus-terusan, ujungnya apa? Jiwamu yang ngontrol. Orang yang dikontrol oleh pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya, dia hidup dipimpin oleh daging. Ujungnya binasa. Ujungnya jadi batu sandungan. Ujungnya hidupnya bikin trouble di mana-mana. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini sama-sama akan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ujung dari kehidupan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ujung dari kehidupan kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kuasain hatimu, kuasain pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Di area jiwa engkau harus taklukkan kepada Kristus. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu dengan sepenuh hati. Penuh dengan kewaspadaan. Karena dari sana suatu hari orang akan lihat cerminan Kristus atau cerminan setan yang manifestasi. Kalau yang tercermin dari hidup kita adalah Kristus, orang akan diubahkan. Orang akan diberkati. Orang akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, diberkatin Tuhan. Mau berdoa dalam nama Yesus, kami materaikan firman ini, menempel dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God
bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naramo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Inananalamore, Ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia.
Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus,
berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekianamat. Ikerebeko namate ke pesento ko namandere. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Sebadia. Inamoso. Merasakan dekap
dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
tebus dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita gak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore.
Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sanggal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan.
hatimu diberikan sama Tuhan, sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita, waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, waktu kita nyembah Tuhan, hadir dalam penyembahan kita, betul gak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu, pikirin Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and live
Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Benar kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.